Baik, perkenalkan saya Geminus Paratung dengan NIM terakhir 198. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih rinci mengenai panas bumi di wilayah Sarula, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang dari panas bumi di wilayah Sarula tersebut. Nah, jadi pengembangan panas bumi di wilayah Sarula memiliki peran strategis karena mengingat besarnya potensi yang dimiliki serta kontribusinya terhadap penyediaan energi listrik nasional. Kemudian, ketahanan energi nasional merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pengembangan berkelanjutan dan kemandirian dalam suatu bangsa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, serta aktivitas industri, kebutuhan energi nasional terus mengalami peningkatan. Iya, baik, kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu jenis dan prinsip kerja teknologi EBT. Nah, jadi energi baru dan terbarukan atau sering kita singkat dengan EBT merupakan sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan ramah akan lingkungan. Kemudian salah satu jenis EBT yang memiliki potensi besar di Indonesia, salah satunya itu di wilayah Sarula, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, adalah energi panas bumi atau geothermal energy. Baik, jenis dan prinsip kerja teknologi energi baru terbarukan, di mana jenis teknologi panas di bumi dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama dry system power plant. Teknologi ini memanfaatkan uap panas kering yang langsung berasal dari reservoir panas bumi untuk memutar turbin. Yang kedua, flash system power plant. Teknologi ini digunakan pada reservoir dengan temperatur tinggi dan fluida cair. Yang ketiga, dry clay binary clay power plant. Teknologi ini digunakan untuk reservoir dengan temperatur menengah hingga rendah. Selanjutnya, prinsip kerja teknologi panas bumi, di mana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi secara umum meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, eksplorasi dan pengeboran. Yang kedua, produksi fluida panas bumi. Yang ketiga, konversi energi. Yang keempat, kondensasi dan injeksi. Dan yang terakhir, distribusi energi listrik. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang estimasi kapasitas dan manfaat proyek. Estimasi kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Sarula didasarkan pada potensi sumber daya panas bumi yang tersedia. Karakteristik reservoir serta teknologi yang digunakan. Secara umum, estimasi kapasitas panas bumi dilakukan dengan tahapan eksplorasi geologi, geokimia, dan geofisika. Baik, yang selanjutnya yaitu manfaat proyek. Pelaksanaan proyek percepatan pengembangan panas bumi di Sarula, Tapanuli Utara, Sumatera Utara diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kemudian manfaat bagi ketahanan energi nasional ada 3, yaitu meningkatkan pasokan energi listrik yang andal dan berkelanjutan. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada energi. Yang ketiga, mendukung pencapaian target bauran energi baru dan terbarukan nasional dalam transisi energi. Kemudian manfaat lingkungan ada 3, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara. Yang kedua, mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan sumber daya. Kita masuk ke manfaat ekonomi. Yang pertama adalah menarik investasi di sektor energi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja baik pada tahap konstruksi maupun operasi. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak. Kita masuk ke analisis risiko. Pengembangan dan percepatan proyek panas bumi di Sarula Tapanuli Utara memiliki berbagai risiko yang perlu diidentifikasi dan dikelola secara sistematis agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Analisis risiko ini mencakup aspek teknis, finansial, regulasi, sosial, dan lingkungan.
Baik, kita masuk pada kesimpulan. Pengembangan PLTP Sarula mencapai kapasitas terpasang awal 330 NW, meskipun mengalami penurunan menjadi sekitar 325 MW akibat kendala force majeure. Namun, tetap menjadi pembangkit panas bumi paling efisien di Indonesia. Sekian dan terima kasih.